Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 2 ayat 36 sampai 40. Hana, wanita Anawim dan Saleh. Di daerah Palestina zaman Perjanjian Lama, seorang janda dikenal sebagai kelas duanya dari kelas dua, sebab kaum lelaki adalah kelas pertama dan kaum wanita adalah kelas dua. Dari kelas dua itulah wanita yang bersuami adalah kelas satunya dan janda kelas duanya. Seorang janda yang memang tidak terhitung dalam masyarakat sangat menderita. Namun bagi Hana yang sudah berumur 84 tahun, kesengsaraan tidak menjadikannya sedih, marah, dan berontak kepada Allah, tetapi membuatnya berserah sepenuh hati kepadanya. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam dengan berpuasa dan berdoa. Hana disebut juga sebagai orang Anawim. Orang miskin di dalam Alkitab disebut Anawim, bahasa Ibrani, atau miskin Yahweh. Orang miskin atau Anawim adalah orang miskin secara material tetapi menaruh kepercayaan total kepada Allah. Ia pun bertemu dengan kanak-kanak Yesus yang dipersembahkan ke bait Allah oleh Maria dan Yusuf. Melihat kanak-kanak Yesus itu, ia mengucap syukur kepada Allah. Sebagai seorang nabiah, ia pun berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Hana menunjukkan bahwa kanak-kanak Yesus itulah sang pembebas yang dinanti-nantikan untuk membebaskan bangsa Yahudi. Sebab itu wilayah Yehuda, sebab saat itulah wilayah Yehuda dijajah oleh pemerintah Romawi dan orang-orang Yahudi menantikan Mesias dari keturunan Daud yang akan membebaskan mereka dari tirani penjajahan. Hana adalah nama umum di kalangan masyarakat Yahudi. Kita mengenal beberapa tokoh iman yang bernama Hana. Ada Hana, istri Elkana, ibu Samuel, yang berdoa memohon agar Tuhan mengaruniakan kepadanya seorang anak. Tuhan berkenan akan doa itu dan menganugerahinya seorang anak dan diberi nama Samuel. Kemudian Hari menjadi nabi besar orang Israel. 1 Samuel bab 1 ayat 1 sampai 28. Atas karunia yang besar itu, Hana bermadah memuliakan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Kita bertemu dengan Hana, seorang nabiah yang mendapat karunia melihat awal terpenuhnya rencana keselamatan Allah. Lukas 2 ayat 36 sampai 40. Setelah suaminya Fanuel meninggal dunia, ia mengisi seluruh hidupnya berpuasa dan bermati raga menantikan kedatangan Mesias. Perjuangannya itu terbayar sudah. Seperti Simeon, ia pun mendapat karunia melihat terwujudnya rencana Allah. Immanuel telah lahir dan akan menjadi raja baru pembawa sukacita. Dalam keluarga kudus Simeon dan Hana, kita menemukan perwujudan kehendak Tuhan
mengangkat martabat manusia kecil yang biasanya dihina dunia. Tuhan memilih Maria dan Yusuf, dua orang sederhana dari Nazaret, menjadi orang tua Mesias. Para gembala menjadi orang-orang pertama memperoleh kabar kelahiran Mesias dan percaya pada kabar itu. Simeon dan Hana, dua sisa kecil orang-orang Israel yang setia dalam harapan akan datangnya Raja Damai, memperoleh karunia itu. Ya, tidak ada tokoh imam agung, tidak ada orang Farisi, tidak ada kalangan istana, semuanya dari kalangan kecil. Dengan itu Tuhan menunjukkan konsistensi penciptaannya. Semua manusia bermartabat sama di hadapannya. Tidak jarang kita ragu akan kemampuan penyelamatan Yesus, padahal kita tahu beliau itu Mesias. Di penghujung tahun 2025, marilah kita menghilangkan segala keraguan dan tetap menjadi pengikut Kristus yang setia. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.